Bayangkan sebuah negeri megah yang dibangun dari batu merah, kuil-kuil raksasa menjulang, dan rakyatnya sujud pada patung yang mereka pahat sendiri. Di tengah kekuasaan raja yang dipuja seperti dewa dan pendeta yang menguasai hidup manusia, berdirilah satu sosok sederhana. Seorang lelaki yang sendirian berani berkata, "Batu-batu ini bukan Tuhan." Ucapannya mengguncang istana, membuat kuil gemetar, dan menandai awal takdir besar. Ia tahu risikonya, ditolak, dibenci, bahkan dibunuh. Namun ia tetap berdiri, membawa satu kalimat yang lebih kuat dari pedang dan singgasana tauhid. Inilah kisah Nabi Qoblaan Ales, seorang rasul yang syahid demi kebenaran, dan sebuah negeri angkuh yang akhirnya ditelan azab karena menolak cahaya dari langit. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin, ya robbal alamin. Di tanah kuno yang kini hanya dikenal melalui reruntuhan dan kisah bisu, pernah berdiri sebuah negeri megah bernama Didan. Negeri ini tumbuh di antara tebing-tebing batu merah yang menjulang tinggi, seolah alam sendiri membangunnya sebagai benteng kekuasaan. Dari kehauan Didan tampak seperti kota para dewa. Dinding-dinding batu pasir dipahat rapi, gerbang-gerbang besar dijaga patung raksasa, dan kuil-kuil tinggi berdiri menghadap langit dengan penuh keangkuhan. Didan bukan negeri miskin. Tanahnya subur, ladangnya hijau, dan jalur dagangnya ramai dilalui kafilah dari berbagai penjuru. Rempah, emas, dan batu mulia mengalir ke pasar-pasar mereka. Sungai-sungai kecil mengairi kebun kurma, sementara rame-rame batu berdiri kokoh, menandakan kemakmuran yang telah bertahan turun-temurun. Namun di balik kekayaan itu, ada keyakinan yang keliru yang mengikat seluruh kehidupan bangsa Didan. Bangsa Didan menggantungkan harapan hidupnya pada berhala. Batu-batu besar dipahat menyerupai dewa-dewa yang mereka yakini menguasai bumi, langit, dan peperangan. Setiap musim tanam, mereka membawa persembahan ke kuil. Setiap kekeringan, mereka menyalakan dupa dan menyembelih hewan dengan keyakinan bahwa batu itu akan mendengar doa mereka. Tidak ada panen tanpa ritual, tidak ada perjalanan tanpa nazar, dan tidak ada keputusan besar tanpa restu patang-patang bisu itu. Kuil-kuil menjadi pusat segalanya. Para pendeta memimpin ritual, menentukan hari baik dan hari buruk, serta menafsirkan kehendak dewa sesuai kepentingan mereka. Rakyat hidup dalam ketakutan yang diwariskan sejak kecil. Mereka diajari bahwa jika berhala murka, hujan akan berhenti, wabah akan datang, dan negeri akan binasa. Ketakutan itu menjelma menjadi ketaatan buta yang tak pernah dipertanyakan. Di puncak kota, berdiri kuil terbesar yang menaungi patung dewa utama bangsa Didan. Setiap pagi dan senja, asap dupa mengepul dari sana, memenuhi langit dengan aroma yang dianggap suci. Genderang ditabuh, doa-doa dilantunkan, dan rakyat berlutut serempak. Bagi mereka, inilah tatanan hidup yang tak boleh diganggu. Tradisi ini dianggap warisan suci yang tak mungkin salah. Namun, kesombongan sering tumbuh subur di tanah yang makmur. Bangsa Didan mulai meyakini bahwa kekuatan mereka berasal dari berhala, bukan dari sesuatu yang lebih tinggi dari langit. Raja mereka dipuja bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai wakil dewa di bumi. Hukum, kekuasaan, dan keyakinan melebur menjadi satu sistem yang kokoh dan menekan siapapun yang berbeda. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik kemegahan itu, kehampaan sedang mengendap. Doa-doa tak pernah dijawab, tapi terus diulang. Persembahan semakin banyak, tapi rasa takut tak pernah hilang. Hati manusia perlahan kehilangan cahaya, meski kota mereka bersinar oleh emas dan batu pahatan. Di saat seperti inilah, ketika sebuah negeri merasa paling kuat dan paling benar, takdir besar mulai ditulis. Di tengah batu-batu merah yang diagungkan, di antara manusia yang bersujud pada hasil tangan mereka sendiri, Allah menyiapkan satu suara yang kelak akan mengguncang Didan dari dasarnya. Sebuah suara yang akan mematahkan kesombongan dan membuka kisah panjang tentang kebenaran, penolakan, dan pengorbanan. Kehidupan bangsa Didan berputar sepenuhnya di sekitar kuil dan berhala. Sejak fajar menyingsing hingga malam menutup langit, ritme hidup mereka diatur oleh bunyi genderang ritual dan oba-aba para pendeta. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang dewa yang murka dan batu suci yang harus ditaati. Orang dewasa bekerja bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk memenuhi nazar yang diwariskan turun-temurun. Setiap musim tanam dimulai dengan upacara besar. Rakyat berbaris membawa hasil bumi terbaik mereka. Gandum pilihan, kurma termanis,
dan hewan ternak diserahkan di depan patung batu raksasa. Mereka percaya, semakin besar persembahan, semakin besar pula perlindungan dewa. Jika hujan turun tepat waktu, para pendeta mengklaim itu bukti kekuasaan berhala. Jika hujan terlambat, rakyat disalahkan karena dianggap kurang taat. Ketakutan menjadi fondasi kehidupan. Orang-orang Didan tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk kuil. Pernikahan, perjalanan dagang, bahkan kelahiran anak harus direstui patung. Mereka diajari bahwa sakit adalah hukuman dewa dan kemiskinan adalah tanda murka langit. Dalam ketakutan itu, mereka menyerahkan segalanya, termasuk akal sehat dan kebebasan berpikir. Para pendeta hidup di lapisan tertinggi masyarakat. Jubah mereka bersih, rumah mereka luas, dan suara mereka didengar lebih dari jeritan rakyat. Mereka menafsirkan kehendak dewa sesuai kepentingan kuil. Jika panen melimpah, mereka berkata, dewa puas. Jika wabah datang, mereka meminta lebih banyak persembahan. Tidak ada yang berani membantah, karena membantah berarti menantang dewa. Di tengga kota kuil utama, berdiri seperti jantung Didan pilar-pilar batu, menopang atap tinggi yang dipenuhi ukiran dewa. Dupa tak pernah padam, dan doa-doa diulang tanpa makna. Rakyat berlutut serempak, menggerakkan bibir mereka dengan kalimat yang dihafal sejak kecil, tanpa pernah bertanya, apakah batu benar-benar mendengar. Namun di balik kepatuhan itu, ada kegelisahan yang jarang diucapkan. Banyak doa yang tak terjawab, banyak nazar yang tak membawa perubahan. Seorang ibu menangis di depan patung karena anaknya tak sembuh, namun tetap diperintahkan menambah persembahan. Seorang petani kehilangan ladang karena banjir, tetapi disalahkan karena dianggap kurang setia. Semua penderitaan selalu dikembalikan pada kesalahan manusia, bukan pada kebisuan berhala. Raja Didan memanfaatkan keyakinan ini untuk menguatkan kekuasaannya. Ia disebut sebagai wakil dewa di bumi. Perintahnya dianggap suci dan penolakannya dipandang sebagai dosa. Dengan dukungan kuil, hukum ditegakkan tanpa ampun. Siapapun yang dianggap mengganggu tatanan akan disingkirkan demi menjaga keharmonisan negeri. Di negeri yang tampak makmur itu, manusia sebenarnya hidup dalam belenggu. Mereka bekerja keras, memberi banyak, dan takut terus-menerus. Tidak ada ruang untuk bertanya, apalagi mencari kebenaran di luar patung-patung batu. Didan terlihat kuat dari luar, namun rapuh di dalam, karena hidupnya bergantung pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar hidup. Dan di saat sebuah bangsa menggantungkan harapan pada batu yang bisu, selalu ada risiko besar. Sebab ketika kebenaran datang, ia akan mengguncang bukan hanya keyakinan, tetapi seluruh tatanan yang dibangun di atas ketakutan. Di balik hiruk-pikuk ritual dan kepatuhan palsu itu, langkah takdir mulai mendekat, membawa perubahan yang tak pernah mereka bayangkan. Di tengah kehidupan Didan yang diikat oleh ritual dan ketakutan, tak ada seorang pun yang menduga bahwa perubahan besar akan datang dari sosok yang begitu sederhana. Ia bukan bangsawan, bukan pendeta, dan tidak pula memiliki pengaruh apapun. Namanya Koblaan. Ia lahir dan tumbuh di negeri itu, menyaksikan sejak kecil bagaimana manusia sujud pada batu yang mereka pahat sendiri, dan bagaimana hati mereka perlahan mengeras oleh rasa takut. Koblaan dikenal sebagai lelaki yang jujur dan tenang. Ucapannya lembut, langkahnya ringan, dan wajahnya memancarkan keteduhan yang sulit dijelaskan. Ia bekerja seperti kebanyakan orang Didan, bergaul dengan rakyat biasa, dan tidak pernah mencari perhatian. Namun, di balik kesederhanaannya, Allah telah menanamkan sesuatu yang jauh lebih besar dari harta dan kedudukan, yaitu keyakinan yang lurus dan keberanian untuk menyampaikannya. Suatu pagi, ketika pasar Didan ramai oleh pedagang rempah, emas, dan batu perhiasan, Koblaan berdiri di tengah keramaian. Orang-orang lalu lalang tanpa memperhatikannya. Suara tawar-menawar bercampur dengan teriakan penjajah barang. Di saat itulah Koblaan mengangkat suaranya. Tidak keras, tetapi jelas, dan menembus hiruk-pikuk pasar. Wahai kaumku, ucapnya tenang, mengapa kalian menyembah batu yang kalian pahat dengan tangan kalian sendiri? Sembahlah Allah, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan diri kalian. Kalimat itu membuat beberapa orang berhenti melangkah. Timbangan diturunkan, pandangan saling bertaut. Tidak sedikit yang mengernyit, merasa terganggu oleh kata-kata yang belum pernah berani diucapkan siapapun. Sebagian orang tertawa mengejek. Mereka mengira Koblaan hanyalah lelaki aneh yang mencari perhatian. Namun, ada pula yang terdiam.
karena kalimat itu menyentuh sesuatu yang selama ini terkubur dalam hati. Kablaan tidak menghina, tidak mencaci. Ia hanya mengajak berpikir. Ia mengingatkan bahwa hujan tidak turun karena batu, dan rezeki tidak datang dari patung. Hari itu menjadi awal perubahan. Kabar tentang lelaki yang menyeru pada satu Tuhan menyebar dari pasar ke ganggang sempit, dari rumah ke rumah. Sebagian rakyat merasa gusar. Mereka takut dewa murka jika mendengarkan kata-kata Kablaan. Sebagian lain mulai bertanya-tanya, mengapa hati mereka terasa lebih ringan saat mendengar seruan itu. Kablaan tidak berhenti di pasar. Ia mendatangi orang-orang dengan sabar. Ia berbicara kepada petani di ladang, kepada ibu-ibu di depan rumah, dan kepada pemuda yang duduk termenung di tepi kota. Seruannya selalu sama, sederhana dan jujur. Ia tidak menjanjikan kekayaan atau kekuasaan, hanya keselamatan jiwa dan kebenaran. Namun setiap cahaya selalu menimbulkan bayangan. Apa yang disampaikan Kablaan mulai terdengar sampai ke telinga para pendeta. Mereka merasa terusik. Kata-kata sederhana itu mengancam tatanan yang selama ini menguntungkan mereka. Bisik-bisik mulai muncul, menuduh Kablaan sebagai pembawa keresahan dan pengacau keyakinan leluhur. Kablaan menyadari penolakan itu. Ia melihat cemoohan, mendengar ejekan, dan merasakan jarak dari sebagian kaumnya sendiri. Namun ia tidak gentar. Ia tahu tugasnya bukan untuk dipuji, melainkan untuk menyampaikan. Di tengah kota batu merah yang penuh kesombongan, seorang lelaki sederhana kini berdiri membawa cahaya tauhid. Tanpa tahu bahwa langkah pertamanya ini akan mengarah pada ujian yang jauh lebih besar. Sejak hari Kablaan pertama kali bersuara di pasar, ketenangan palsu negeri Didan mulai retak. Kata-katanya menyebar seperti gema yang tak bisa ditahan oleh dinding batu dan kuil. Orang-orang membicarakannya di sumur, di ladang, dan di lorong-lorong sempit. Sebagian menyebutnya gila, sebagian lain menyebutnya berbahaya. Namun tak sedikit pula yang diam-diam merenungkan ucapannya. Saat malam tiba, Kablaan terus berjalan, menyampaikan seruan yang sama. Ia tidak mengubah kata-katanya agar terdengar manis, dan tidak pula mengeraskannya agar menakutkan. Ia berkata apa adanya, tentang Tuhan yang hidup, tentang manusia yang diciptakan bukan untuk menyembah batu, tentang kebenaran yang tidak membutuhkan perantara patung. Setiap kali ia berbicara, selalu ada dua reaksi yang muncul, penolakan yang keras dan keheningan yang dalam. Di antara rakyat biasa, kebingungan mulai tumbuh. Seorang petani yang mendengar seruan Kablaan mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia harus memberikan hasil panennya pada batu. Seorang ibu yang anaknya sakit teringat doa-doa panjang di kuil yang tak pernah mengubah apapun. Pertanyaan-pertanyaan kecil ini belum menjadi keyakinan, tetapi cukup untuk membuat hati mereka gelisah. Kegelisahan itu tidak luput dari perhatian para pendeta. Mereka mulai menyadari bahwa seruan Kablaan bukan sekadar suara asing, melainkan benih yang bisa tumbuh menjadi perlawanan. Jika rakyat mulai berpikir, maka kuil akan kehilangan kekuasaan. Jika kuil kehilangan kekuasaan, maka seluruh tatanan Didan akan runtuh. Kekhawatiran itu menjelma menjadi kemarahan yang tersembunyi. Para pendeta mulai bergerak dengan cara mereka sendiri. Di depan umum mereka menegaskan kembali kekuasaan berhala. Ritual dibuat semakin megah, persembahan dituntut lebih besar. Namun di balik itu, mereka menyebarkan bisikan. Mereka berkata bahwa Kablaan membawa malapetaka, bahwa kata-katanya akan membuat dewa murka, bahwa siapapun yang mendengarkannya akan kehilangan rezeki dan keselamatan. Di saat yang sama, Kablaan mulai merasakan perubahan sikap kaumnya. Wajah-wajah yang dulu ramah kini menunduk atau berpaling. Anak-anak yang dulu menyapanya ditarik menjauh oleh orang tua mereka. Di pasar, bisik-bisik mengikuti setiap langkahnya. Namun, Kablaan tidak menghentikan langkahnya. Ia tahu kebenaran jarang diterima dengan tangan terbuka. Seruan tauhid itu akhirnya menembus tembok istana. Nama Kablaan mulai terdengar di kalangan penjaga dan pejabat rendah. Mereka melaporkan adanya seorang lelaki yang mengajak rakyat meninggalkan berhala. Meski belum dianggap ancaman besar, namanya mulai dicatat sebagai gangguan yang perlu diawasi. Di balik singgasana, Raja Didan menikmati kemegahan kekuasaannya tanpa menyadari retakan yang mulai terbentuk. Ia belum mendengar langsung suara Kablaan, tetapi bayangannya mulai hadir di laporan-laporan singkat. Seorang penyeru, seorang
pengganggu, seorang yang berani berbicara tentang Tuhan yang tidak bisa dikendalikan. Sementara itu, Koblaan melanjutkan dakwahnya dengan kesabaran yang sama. Ia tidak tahu kapan penolakan akan berubah menjadi penindasan. Ia tidak tahu sejauh mana kaumnya akan bertahan dalam kesombongan. Namun, ia tahu satu hal, setiap kata yang telah ia ucapkan tidak akan kembali. Seruan itu telah dilepaskan, dan ia akan terus mengusik hati manusia, bahkan singgasana sekalipun. Di balik megahnya kuil-kuil Didan, kegelisahan mulai tumbuh seperti api kecil yang sulit dipadamkan. Para pendeta yang selama ini hidup dalam kemewahan merasakan perubahan yang tidak kasat mata, namun nyata. Ritual tetap berlangsung, dupa tetap dibakar, dan doa tetap dilantunkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan sebagian rakyat tidak lagi sepenuhnya tunduk, dan bisik-bisik tentang Koblaan semakin sering terdengar. Para pendeta berkumpul di ruang dalam kuil utama, jauh dari telinga rakyat. Pilar-pilar batu tinggi menaungi pertemuan mereka, sementara patang-patang dewa berdiri membisu di sekeliling. Di ruangan itu tidak ada nyanyian pujian, hanya suara napas berat dan kemarahan yang ditahan. Mereka sadar seruan Koblaan bukan sekadar gangguan kecil yang bisa diabaikan. Salah seorang pendeta tertua memecah keheningan. Ia berkata bahwa lelaki bernama Koblaan telah merusak ketakutan yang selama ini menjaga rakyat tetap patuh. Ia tidak mengangkat senjata, tidak pula menghasut pemberontakan, namun kata-katanya membuat orang berpikir. Dan bagi para pendeta, pikiran yang bebas adalah ancaman paling berbahaya. Mereka mulai menyusun cara untuk menghentikan pengaruh itu, tidak dengan kekerasan terlebih dahulu, melainkan dengan cerita dan fitnah. Di pasar, mereka menyebarkan kabar bahwa Koblaan membawa sial. Mereka berkata bahwa hujan akan berhenti jika rakyat mendengarkannya. Mereka menuduh Koblaan menghina leluhur dan ingin merusak tatanan suci yang telah menjaga Didan selama berabad. Rakyat Didan terombang-ambing. Sebagian mulai takut. Mereka mengingat masa lalu ketika kekeringan datang dan pendeta menyalahkan rakyat. Ketakutan lama itu kembali bangkit. Namun sebagian lain justru semakin gelisah. Mereka melihat bahwa ancaman para pendeta tidak disertai bukti, hanya kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Keraguan perlahan mengendap di hati mereka. Koblaan menyadari perubahan ini. Ia melihat bagaimana kata Ketania dipelintir. Ia mendengar tuduhan yang tidak pernah ia ucapkan, namun ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru semakin menekankan seruannya pada kejujuran dan ketenangan. Ia berkata bahwa kebenaran tidak membutuhkan kebohongan untuk bertahan. Di saat yang sama, para pendeta mulai mendekati istana. Mereka membawa laporan-laporan yang dibesar-besarkan. Mereka menggambarkan Koblaan sebagai ancaman bagi stabilitas negeri. Mereka menakut-nakuti raja dengan bayangan rakyat yang tidak lagi patuh dan kuil yang kehilangan pengaruh. Nama Koblaan kini tidak hanya menjadi bisikan rakyat, tetapi juga topik pembicaraan di kalangan penguasa. Raja Didan belum mengambil sikap. Ia masih memandang persoalan ini sebagai urusan kecil yang bisa diselesaikan oleh kuil. Namun benih kekhawatiran mulai tumbuh di pikirannya. Ia tahu kekuasaannya berdiri di atas kepercayaan rakyat dan dukungan pendeta. Jika salah satunya goyah, singgasana pun terancam. Sementara itu, Koblaan tetap melangkah dengan keyakinan yang sama. Ia tahu bahwa kebenaran seringkali memicu perlawanan dari mereka yang merasa kehilangan. Ia tidak terkejut melihat kebencian tumbuh di balik jubah putih pendeta. Namun ia juga tahu bahwa setiap fitnah yang disebarkan justru membuka mata sebagian orang tentang rapuhnya keyakinan lama. Di dalam kuil yang megah, para pendeta kini merasa terpojok oleh satu suara sederhana. Mereka mulai menyadari bahwa jika Koblaan dibiarkan, kekuasaan mereka akan runtuh perlahan. Dan dari kesadaran itulah, niat yang lebih gelap mulai terbentuk. Niat untuk menghentikan suara itu dengan cara apapun, sebelum cahaya kecil itu berubah menjadi terang yang tak bisa mereka padamkan. Seiring waktu berjalan, penolakan terhadap Koblaan tidak lagi sekadar bisik-bisik. Ia mulai merasakannya dalam sikap sehari-hari kaumnya. Pintu-pintu rumah yang dulu terbuka kini tertutup perlahan. Senyum yang dulu menyapa berubah menjadi tatapan waspada. Namun Koblaan tidak mengubah caranya. Ia tetap berjalan dengan langkah tenang, menyampaikan seruan tauhid tanpa kemarahan dan tanpa paksaan. Koblaan memilih jalan yang sunyi. Ia tidak mengumpulkan massa besar, tidak berteriak menantang kuil. Ia mendatangi manusia satu persatu, berbicara dari hati ke hati. Di ladang, ia berbincang dengan petani tentang hujan dan tanah.
Ia mengingatkan bahwa air turun bukan karena batu, melainkan karena kehendak Tuhan yang Maha Hidup. Sebagian petani mendengarkan dengan ragu. Sebagian mengangguk tanpa berani berkata banyak. Di sudut kota Koblaan menemui orang-orang miskin yang hidup di balik bayang kuil megah. Mereka yang selama ini memberi banyak persembahan, namun tak pernah merasakan perubahan. Koblaan tidak menjanjikan kekayaan. Ia hanya berkata bahwa Tuhan tidak menuntut emas dan darah, melainkan keikhlasan dan kebenaran. Kata-kata itu terasa asing, namun menenangkan bagi hati yang lelah. Penolakan paling jelas datang dari mereka yang merasa paling taat. Orang-orang yang rajin beribadah di kuil justru paling keras mencemooh Koblaan. Mereka menuduhnya merusak ketertiban dan menghina leluhur. Beberapa bahkan meludah di hadapannya atau melemparkan hinaan saat ia lewat. Koblaan menerima semua itu tanpa membalas. Ia tahu bahwa kebencian sering muncul dari ketakutan yang tidak disadari. Di malam hari, ketika kota Didan mulai sunyi dan asap dupa mereda, Koblaan sering berjalan keluar kota. Ia mencari tempat yang jauh dari keramaian, di mana hanya ada angin dan langit. Di sanalah ia menenangkan hatinya. Ia merenungi keadaan kaumnya yang terikat oleh tradisi tanpa makna. Ia memikirkan anak-anak yang tumbuh dalam ketakutan yang sama seperti orang tua mereka. Dalam kesunyian itu, Koblaan berdoa. Ia memohon bukan untuk keselamatan dirinya, melainkan untuk hidayah kaumnya. Ia memohon agar hati mereka dilembutkan, agar kebenaran tidak terasa sebagai ancaman. Doanya panjang dan lirih, seringkali diiringi air mata. Ia tahu tidak semua doa harus dijawab dengan kemenangan cepat. Sementara itu, fitnah terhadapnya semakin meluas. Para pendeta memperingatkan rakyat agar menjauhi Koblaan. Mereka mengatakan bahwa mendengarkannya adalah dosa besar. Beberapa orang yang sempat tertarik akhirnya mundur karena takut dikucilkan. Koblaan melihat itu semua. Ia memahami betapa beratnya melawan keyakinan yang telah mengakar puluhan tahun. Namun di balik penolakan, ada tanda-tanda kecil yang menguatkannya. Seorang pemuda mulai sering mendengarkan dengan saksama. Seorang perempuan tua diam-diam bertanya tentang Tuhan yang ia sebut. Mereka tidak berani menunjukkan diri, tetapi Koblaan melihat cahaya kecil di mata mereka. Cahaya itulah yang membuatnya terus melangkah. Dakwah Koblaan mungkin sunyi dan tampak sial-sial di mata banyak orang. Ia tidak memiliki pasukan, tidak memiliki pengaruh, dan tidak dilindungi kekuasaan. Namun, setiap kata yang ia ucapkan meninggalkan bekas, seperti air yang menetes perlahan pada batu. Kebenaran itu mulai mengikis kesombongan Didan, meski belum terlihat dari permukaan. Penolakan terhadap Koblaan mencapai titik yang paling menyakitkan ketika datang dari orang-orang terdekatnya sendiri. Mereka yang mengenalnya sejak kecil, yang pernah duduk semeja dan berbagi kisah masa lalu, kini memandangnya dengan curiga. Di mata mereka, Koblaan bukan lagi saudara atau kerabat, melainkan ancaman bagi kehormatan keluarga dan tradisi yang dijunjung tinggi. Yang paling keras menentangnya adalah pamannya sendiri, seorang pendeta berpengaruh di salah satu kuil besar Didan. Sejak muda, paman itu hidup dari ritual dan persembahan. Suaranya dihormati, keputusannya ditaati. Ketika mendengar kabar tentang seruan Koblaan, wajahnya mengeras oleh rasa malu dan amarah. Ia merasa dakwah itu bukan hanya menyerang berhala, tetapi juga mencoreng martabat keluarganya. Suatu sore, paman itu mendatangi Koblaan di rumah batu kecil tempat ia tinggal. Tanpa basa-basi, ia menyampaikan kemarahannya. Ia berkata bahwa Koblaan telah mempermalukan keluarga, menentang ajaran leluhur, dan mengguncang ketertiban negeri. Kata-katanya berat, penuh tekanan, dan disertai ancaman yang tak diucapkan secara terang. Koblaan mendengarkan dengan tenang. Ia tidak memotong pembicaraan pamannya. Ketika tiba gilirannya berbicara, suaranya tetap lembut. Ia berkata bahwa ia tidak membenci leluhur dan tidak ingin merusak keluarganya. Ia hanya menyeru kepada Tuhan yang telah lama dilupakan. Ia mengatakan bahwa kebenaran tidak pernah bermaksud merendahkan, melainkan menyelamatkan. Namun kata-kata itu justru memicu kemarahan yang lebih besar. Pamannya menuduh Koblaan telah tersesat dan berbahaya. Ia memperingatkan bahwa jika Koblaan tidak berhenti, ia akan melaporkannya kepada raja. Ia menegaskan bahwa siapapun yang menentang dua-dua Didan tidak akan dibiarkan hidup. Ancaman itu menggantung di udara, dingin dan nyata. Koblaan menundukkan kepala sejenak, bukan karena takut, tetapi karena sedih.
Ia menyadari bahwa ikatan darah tidak selalu mampu menembus dinding keyakinan yang keliru. Ia menjawab dengan tenang bahwa ia lebih takut kepada hari ketika manusia berdiri di hadapan penciptanya tanpa membawa kebenaran. Jawaban itu membuat pamannya terdiam, namun hatinya tidak melunak. Setelah pamannya pergi, Kablaan duduk sendirian di dalam rumahnya. Hatinya terasa berat. Penentangan dari orang asing tidak pernah semenyakitkan penolakan dari keluarga. Namun, ia juga menyadari bahwa jalan kebenaran seringkali memisahkan, bukan menyatukan. Ia menguatkan dirinya dengan keyakinan bahwa tugasnya bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyampaikan amanah. Kabar tentang pertentangan keluarga itu menyebar. Rakyat Didan semakin yakin bahwa Kablaan adalah pembawa masalah. Jika bahkan keluarganya sendiri menolaknya, maka bagi mereka itu cukup menjadi bukti bahwa Kablaan salah. Tekanan sosial semakin kuat. Orang-orang yang sempat mendengarkannya kini semakin menjauh. Di tengah tekanan itu, Kablaan memilih untuk tidak bersembunyi. Ia tetap keluar, tetap menyapa, dan tetap menyeru dengan cara yang sama. Ia tahu bahwa waktunya bersama kaumnya mungkin tidak panjang. Ia merasakan bahwa badai besar sedang mendekat. Namun ia juga tahu bahwa kebenaran tidak pernah bergantung pada banyaknya pendukung. Penentangan dari darah daging sendiri menjadi ujian yang menguatkan tekadnya. Kablaan memahami bahwa jika ia mampu bertahan menghadapi penolakan keluarga, maka ia mampu menghadapi apapun yang akan datang. Di balik rasa perih itu, ia bersiap melangkah menuju ujian yang lebih besar, tanpa mengetahui bahwa langkah-langkah berikutnya akan membawanya semakin dekat pada takdir yang telah ditetapkan. Malam itu, Didan tertidur dalam kesunyian yang berat. Asap dupa masih menggantung di udara. Sisa ritual yang tak pernah banner-banner memberi ketenangan. Di balik dinding dingin batu kota, Kablaan melangkah keluar sendirian. Ia meninggalkan rumah kecilnya dan berjalan menuju padang sunyi di luar gerbang. Tempat angin berhembus bebas tanpa perintah kuil dan istana. Langit malam terbentang luas di atas kepalanya. Bintang-bintang bertaburan seperti saksi yang diam. Kablaan berhenti di atas tanah berpasir, jauh dari suara manusia. Di tempat itulah ia sering datang ketika beban hatinya terasa terlalu berat. Ia tahu hanya di hadapan penciptanya, ia bisa meletakkan segala kesedihan tanpa takut disalahpahami. Kablaan bersujud di atas tanah yang dingin. Tangannya menekan pasir, dahinya menyentuh bumi. Dalam sujud itu, ia merasakan betapa kecil dirinya dibandingkan kebesaran Tuhan yang ia sembah. Doanya tidak lantang. Ia berbisik dengan suara yang bergetar, memohon bukan untuk keselamatan diri, tetapi untuk kaumnya yang menolak kebenaran. Ia memohon agar hati mereka dilembutkan. Ia memohon agar kebencian yang tumbuh karena ketakutan digantikan dengan keberanian untuk berpikir. Ia tahu, jika Allah menghendaki, azab bisa turun seketika. Namun Kablaan tidak meminta kehancuran bagi Didan. Ia meminta waktu. Ia meminta hidayah. Meski tahu peluangnya semakin kecil, air mata mengalir di pipinya, jatuh membasahi pasir. Dalam doanya, Kablaan menyebut nama-nama yang ia kenal. Petani yang pernah mendengarkannya, pemuda yang diam-diam mengangguk, perempuan tua yang bertanya dengan mata penuh harap. Ia takut jika dirinya tiada, mereka akan kembali tenggelam dalam ketakutan lama. Angin malam berdesir pelan, seolah membawa bisikan doa itu ke langit. Kablaan merasakan ketenangan yang aneh. Di tengah kesedihan, ia sadar bahwa tugasnya mungkin akan berakhir dengan pengorbanan. Namun ketenangan itu membuatnya yakin bahwa apapun yang terjadi, ia tidak pernah sendirian. Sementara Kablaan berdoa di padang sunyi, di dalam kota fitnah terus bergerak. Para pendeta semakin gencar menyebarkan kebohongan. Mereka mengatakan bahwa doa-doa Kablaan mendatangkan murka dewa. Mereka menuduhnya sebagai penyebab kegelisahan rakyat. Ketakutan kembali dipelihara agar tidak ada yang berani berpikir lebih jauh. Kabar tentang doa-doa Kablaan di luar kota pun dipelintir. Ia dituduh melakukan ritual gelap dan memanggil kekuatan asing. Rakyat yang sudah ragu kini semakin bimbang. Sebagian memilih menjauh untuk menyelamatkan diri. Sebagian kecil justru merasa iba, namun terlalu takut untuk membela. Kablaan kembali ke kota menjelang fajar. Wajahnya tenang, meski matanya menyimpan kelelahan. Ia tahu bahwa doa malam itu tidak menghentikan fitnah. Namun ia juga tahu bahwa doa tidak pernah sia-sia. Setiap sujud telah dicatat, setiap air mata telah disaksikan. Di dalam hatinya,
Kablaan merasakan firasat yang semakin kuat. Ia merasa bahwa waktu yang diberikan untuk Didan hampir habis. Tanda-tanda penolakan semakin jelas. Namun ia juga merasa yakin bahwa kebenaran telah disampaikan dengan sempurna. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain tetap berdiri di jalannya. Doa di padang sunyi itu menjadi titik sunyi sebelum badai besar. Sebuah doa terakhir yang penuh kasih diucapkan oleh seorang rasul untuk kaumnya yang sedang berjalan menuju keputusan paling menentukan dalam sejarah mereka. Pagi di Didan dimulai dengan bunyi langkah para penjaga istana. Di balik tembok batu yang tebal, laporan demi laporan dikumpulkan, disusun rapi, lalu disampaikan kepada para pejabat. Di antara catatan tentang perdagangan dan upeti kuil, terselip satu nama yang mulai sering muncul, Koblaan. Seorang lelaki sederhana yang ucapannya membuat rakyat gelisah dan para pendeta resah. Awalnya, nama itu hanya dianggap gangguan kecil, seorang penyeru yang berbicara tentang Tuhan yang tak terlihat. Namun seiring waktu, laporan-laporan itu berubah nada. Disebutkan bahwa sebagian rakyat mulai ragu pada berhala. Ada yang menunda persembahan. Ada yang bertanya tentang makna doa. Bagi istana, tanda-tanda ini bukan sekadar isu keagamaan, melainkan ancaman terhadap stabilitas negeri. Para pendeta melihat kesempatan, mereka mendatangi pejabat istana dengan wajah cemas dan suara yang dibuat khawatir. Mereka berkata bahwa Kablaan telah menodai kehormatan dua-dua Didan. Mereka menekankan bahwa jika dibiarkan, rakyat akan kehilangan rasa takut, dan tanpa rasa takut, kuil akan kehilangan kekuasaan. Kata-kata itu disusun rapi, dirancang untuk membangkitkan kegelisahan raja. Raja Didan, seorang penguasa yang terbiasa dihormati dan dipuja, mendengarkan laporan itu dengan dahi berkerut. Ia tidak mengenal Koblaan secara pribadi. Baginya, lelaki itu hanyalah nama. Namun ia memahami satu hal, kekuasaan yang ia miliki berdiri di atas dua pilar, kuil dan rakyat. Jika salah satunya goyah, singgasana pun terancam. Ia bertanya dengan nada datar, apakah lelaki itu mengangkat senjata atau menghasut pemberontakan? Para pendeta menjawab bahwa Koblaan tidak melakukan itu. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Ia berbicara dengan tenang, tanpa paksaan. Kata-katanya masuk ke hati, bukan ke telinga. Jawaban itu membuat raja terdiam lebih lama. Bagi seorang penguasa, musuh yang paling sulit dihadapi bukanlah mereka yang berteriak menantang, melainkan mereka yang membuat rakyat berpikir. Raja Didan memahami ini. Ia memandang ke arah jendela istana, melihat kota yang tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, ia mulai merasakan getaran halus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perintah raja belum keluar hari itu. Ia memilih menunggu, mengamati, dan mendengar lebih banyak. Namun keputusan untuk menunggu itu justru memberi ruang bagi para pendeta untuk menekan lebih keras. Mereka terus mengirim laporan, terus membesar-besarkan pengaruh Kablaan. Mereka menyebutnya sebagai ancaman bagi para dewa. Dan dengan itu, ancaman bagi raja sendiri. Di luar istana, Koblaan tidak mengetahui bahwa namanya kini dibicarakan di ruang-ruang kekuasaan. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan cara yang sama. Ia berbicara kepada rakyat, menyampaikan kebenaran dengan kesabaran yang tak berubah. Namun ia mulai merasakan pengawasan. Tatapan penjaga lebih sering mengarah kepadanya. Langkah-langkahnya mulai diikuti dari kejauhan. Sebagian pengikutnya merasakan firasat buruk. Mereka memperingatkan Kablaan agar berhati-hati. Namun Kablaan tidak menunjukkan ketakutan. Ia tahu bahwa jika kebenaran telah sampai ke istana, maka ujian yang lebih besar sudah di depan mata. Ia tidak mencari pertemuan dengan raja, tetapi ia juga tidak akan menghindarinya jika dipanggil. Nama Kablaan kini resmi tercatat sebagai persoalan negara. Dari pasar yang ramai, suaranya telah menembus dinding kuil dan akhirnya sampai ke singgasana. Dan ketika kebenaran mulai mengetuk pintu istana, sejarah biasanya bergerak menuju titik yang tidak bisa ditarik kembali. Kabar tentang perhatian istana akhirnya sampai ke telinga Koblaan. Ia mendengarnya bukan dari penjaga atau pejabat, melainkan dari rakyat biasa yang mulai resah. Mereka berbisik bahwa raja telah mendengar namanya, bahwa kuil-kuil menuntut tindakan, dan bahwa siapapun yang menentang tatanan Didan biasanya tidak berakhir dengan baik. Suasana kota berubah. Langkah orang-orang menjadi lebih cepat.
dan percakapan lebih pendek. Beberapa orang yang dayam-dayam mendengarkan dakwah Qoblaan mendatanginya dengan wajah cemas. Mereka memintanya berhenti berbicara untuk sementara. Ada pula yang menyarankan agar ia meninggalkan kota sebelum semuanya terlambat. Mereka tahu bagaimana istana bertindak terhadap ancaman sekecil apapun. Namun Qoblaan mendengarkan semua itu dengan ketenangan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Qoblaan memahami ketakutan mereka. Ia tidak menyalahkan siapapun yang ingin menjauh. Ia tahu tidak semua orang dipanggil untuk menanggung risiko yang sama. Namun bagi dirinya, panggilan itu terasa jelas. Ia sadar bahwa jika raja memanggilnya, itu bukan sesuatu yang bisa dihindari tanpa mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Pada suatu pagi, perintah resmi istana akhirnya datang. Seorang utusan kerajaan mendatangi Qoblaan dengan pengawalan ringan. Nada suaranya dingin dan formal. Ia menyampaikan bahwa Raja Didan ingin mendengar langsung apa yang selama ini Qoblaan ajarkan. Tidak ada ancaman yang diucapkan, tetapi maknanya jelas. Penolakan bukan pilihan. Orang-orang di sekitar Qoblaan terdiam. Beberapa menundukkan kepala. Yang lain menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu panggilan itu bisa menjadi awal dari akhir. Qoblaan memandang mereka satu persatu. Ia tidak berpidato panjang. Ia hanya berkata bahwa setiap kebenaran harus disampaikan kepada siapapun, termasuk penguasa. Sebelum berangkat, Qoblaan menyempatkan diri untuk berdoa singkat. Ia tidak meminta keselamatan atau kemenangan. Ia hanya memohon agar lisannya tetap jujur dan hatinya tetap teguh. Ia percaya apapun yang terjadi setelah itu berada di luar kuasanya. Yang penting baginya adalah menyampaikan risalah tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Perjalanan menuju istana terasa berbeda. Jalan-jalan yang biasa ia lewati kini terasa sempit. Tatapan penjaga mengikuti setiap langkahnya. Di kejauhan, istana berdiri megah dengan tembok tinggi dan gerbang besar. Di balik tembok itu, keputusan-keputusan yang menentukan nasib banyak orang dibuat tanpa ampun. Qoblaan memasuki halaman istana dengan langkah mantap. Tidak ada kemarahan di wajahnya dan tidak pula ketakutan. Ia hanya membawa keyakinan yang sama seperti saat ia berdiri di pasar untuk pertama kalinya. Keyakinan bahwa Tuhan yang esa lebih besar dari singgasana manapun. Di dalam aula istana, para pendeta telah lebih dulu berkumpul. Mereka menatap Qoblaan dengan pandangan tajam, seolah menunggu saat untuk membuktikan tuduhan mereka. Qoblaan menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar percakapan, melainkan ujian terbuka antara kebenaran dan kekuasaan. Saat pintu aula tertutup di belakangnya, Qoblaan tahu bahwa jalan kembali semakin sempit. Namun, ia tidak menoleh ke belakang. Ia melangkah maju, bersiap menghadapi Raja Didan dengan kejujuran yang sama seperti ketika ia berbicara kepada rakyat biasa. Panggilan itu kini tak terelakkan, dan apapun yang terjadi setelahnya akan menjadi bagian dari takdir yang telah lama menunggu untuk terungkap. Aula istana Didan terasa dingin meski obor-obor menyala di sepanjang dinding. Pilar-pilar batu menjulang tinggi, dipenuhi ukiran dewa yang memandang kosong ke tengah ruangan. Di sanalah Qoblaan berdiri, seorang diri berhadapan dengan kekuasaan yang selama ini menguasai hidup kaumnya. Diuhum ala Raja Didan duduk di singgasananya, dikelilingi para pendeta dengan jubah putih dan wajah penuh kewaspadaan. Raja memandang Qoblaan lama sebelum berbicara. Tatapannya tajam, bukan penuh amarah, melainkan ingin tahu. Ia terbiasa melihat orang gemetar di hadapannya, namun lelaki di depannya berdiri tenang. Raja bertanya dengan suara berat, apa yang membuat Qoblaan berani menyeru rakyat meninggalkan berhala yang telah dijunjung selama berabad-abad? Qoblaan mengangkat wajahnya. Suaranya tidak meninggi, tetapi jelas terdengar di seluruh aula. Ia berkata bahwa ia tidak datang untuk menentang raja, apalagi merebut kekuasaan. Ia hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menjelaskan bahwa berhala tidak memiliki kuasa apapun, dan bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan yang Maha Hidup, bukan batu yang bisu. Seorang pendeta melangkah maju, memotong pembicaraan dengan nada tajam. Ia menuntut bukti. Ia bertanya, bagaimana Qoblaan bisa yakin bahwa Tuhan yang ia serukan lebih berkuasa daripada dewa-dewa Didan yang selama ini dianggap menjaga negeri? Pertanyaan itu disambut anggukan dari para pendeta lain, seolah mereka telah menyiapkan jebakan. Qoblaan tidak terpancing. Ia menjawab dengan tenang bahwa tanda terbesar bukanlah keajaiban yang memukau mata, melainkan kehidupan itu sendiri. Ia menunjuk pada manusia yang bernapas, pada hujan yang turun tanpa bisa diperintah,
dan pada tanah yang menumbuhkan tanaman tanpa bantuan patung. Ia berkata bahwa batu tidak mampu menciptakan apapun, bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari debu dan kerusakan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara hadirin. Sebagian prajurit menunduk, seolah merenungkan kata-kata itu. Raja mendengarkan dengan saksama. Untuk sesaat bayangan keraguan melintas di wajahnya. Ia teringat masa kecilnya ketika hujan turun setelah doa yang tidak diarahkan pada patung manapun. Namun keraguan itu segera ditutupi oleh gengsi dan tekanan di sekelilingnya. Pendeta lain maju, kali ini dengan nada lebih keras. Ia menuduh Koblaan merusak tatanan, mengancam stabilitas negeri, dan menanam benih perpecahan. Ia berkata bahwa jika rakyat mengikuti Koblaan, kuil akan ditinggalkan dan hukum akan runtuh. Tuduhan itu diarahkan langsung pada raja, seolah meminta keputusan tegas. Koblaan menanggapi dengan kesedihan yang terlihat di matanya. Ia berkata bahwa keadilan tidak pernah runtuh karena kebenaran. Justru kebohonganlah yang menghancurkan negeri. Ia mengingatkan raja bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan ketuhanan. Ia berkata bahwa seorang penguasa tidak akan kehilangan wibawa dengan merendahkan diri di hadapan pencipta. Aula kembali sunyi. Semua mata tertuju pada raja. Ia terdiam lama. Jari-jarinya mengetuk sandaran singgasana. Di dalam dirinya, dua suara bertarung. Suara kebenaran yang baru saja ia dengar, dan suara kekuasaan yang selama ini ia pertahankan. Para pendeta menyadari keraguan itu dan segera mendekat, membisikkan ketakutan tentang kehilangan kendali dan kehormatan. Raja akhirnya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Koblaan dihentikan. Ia berkata bahwa apa yang disampaikan Koblaan terlalu berbahaya untuk dibiarkan menyebar. Keputusan belum diumumkan secara terbuka, tetapi arah angin sudah jelas. Perdebatan itu tidak berakhir dengan kemenangan kata-kata, melainkan dengan menguatnya dinding kekuasaan. Koblaan memahami isyarat itu. Ia tidak menyesal telah berbicara jujur. Ia tahu apa yang terjadi di aula batu hari itu telah menjadi saksi bahwa kebenaran telah disampaikan tanpa celah. Dan ketika kebenaran ditolak oleh kekuasaan, biasanya langkah berikutnya bukan lagi perdebatan, melainkan keputusan yang akan mengubah segalanya. Keheningan menyelimuti aula batu setelah perdebatan itu berakhir. Koblaan masih berdiri di tempatnya, sementara para pendeta saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Raja Dedan memandang lurus ke depan, seolah mencari jawaban di balik dinding batu yang dingin. Tidak ada teriakan, tidak ada sorakan. Yang ada hanya ketegangan yang menggantung, menunggu satu keputusan yang akan mengikat takdir banyak orang. Para pendeta mendekat ke sisi singgasana. Mereka berbicara pelan, namun penuh tekanan. Mereka mengingatkan raja tentang kuil yang menopang kekuasaan, tentang rakyat yang harus dijaga dengan rasa takut, dan tentang bahaya jika satu suara dibiarkan meruntuhkan tatanan. Kata-kata mereka disusun rapi, menusuk perlahan, membungkus ketakutan dengan alasan menjaga negeri. Raja mendengarkan tanpa menyela. Di dalam hatinya, ia masih mengingat kalimat Koblaan tentang amanah dan keadilan. Namun ingatan itu terasa rapuh di hadapan bayangan kehilangan kendali. Ia membayangkan kuil-kuil sepi, persembahan berhenti, dan rakyat yang tak lagi patuh. Bayangan itu menekan lebih kuat daripada suara nurani yang baru saja terbangun. Akhirnya, raja berdiri dari singgasananya. Langkahnya pelan, namun berat. Ia menatap Koblaan, lalu mengalihkan pandangan ke arah para pendeta. Dengan suara yang dingin dan terukur, ia menyatakan bahwa ajaran Koblaan mengganggu ketertiban negeri. Ia berkata bahwa Dedan tidak bisa membiarkan satu orang mengoyahkan keyakinan yang telah dijaga selama berabad-abad. Perintah pun dikeluarkan. Koblaan dinyatakan bersalah karena menghina dua-dua Dedan dan menyesatkan rakyat. Ia diperintahkan untuk ditahan hingga keputusan akhir dijalankan. Kata-kata itu jatuh seperti palu, memecah sisa harapan yang mungkin masih tersisa di aula batu. Para penjaga melangkah maju. Mereka mengikat tangan Koblaan dengan tali kasar. Tidak ada perlawanan. Koblaan menerima perlakuan itu dengan wajah tenang. Ia memandang raja sekali lagi, bukan dengan kebencian, melainkan dengan belas kasih. Pandangan itu membuat raja menoleh, seolah tidak sanggup menatap lebih lama. Saat Koblaan digiring keluar aula, beberapa prajurit menundukkan kepala. Mereka mendengar perdebatan itu. Mereka merasakan kebenaran dalam kata-kata Koblaan, namun tidak memiliki keberanian untuk bersuara. Ketakutan mengikat mereka lebih kuat daripada hati nurani. Di luar istana,
Kabar penahanan Koblaan menyebar cepat. Rakyat berkumpul dalam bisik-bisik. Sebagian merasa lega karena mengira ancaman telah disingkirkan. Sebagian lain merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka teringat wajah Koblaan yang tenang dan kata-katanya yang jujur. Koblaan dibawa ke penjara batu di bagian terdalam istana. Ruang sempit, gelap, dan lembab menunggunya. Pintu besi ditutup dengan suara berat, memisahkan dirinya dari dunia luar. Di dalam kesunyian itu, Koblaan duduk bersandar pada dinding kasar. Nafasnya teratur, hatinya tenang. Ia tahu keputusan hari itu bukan sekadar hukuman bagi dirinya. Keputusan itu adalah penolakan terakhir terhadap kebenaran. Dengan memilih kekuasaan di atas nurani, raja dan para pendeta telah menutup pintu yang seharusnya terbuka bagi hidayah. Koblaan mengangkat wajahnya ke arah celah cahaya kecil di atas, lalu berdoa dengan lirih. Ia tidak meminta dibebaskan. Ia hanya memohon agar kebenaran yang telah disampaikan tidak hilang bersama dirinya. Di balik dinding batu penjara, malam turun perlahan, dan di langit, takdir Didan bergerak menuju titik yang tak bisa lagi dihindari. Malam turun perlahan di atas kota Didan, membawa kesunyian yang terasa lebih berat dari biasanya. Di balik tembok istana yang tebal, penjara batu berdiri dingin dan lembab. Di sanalah Koblaan ditahan, terpisah dari hiruk pikuk kota dan cahaya obor kuil. Ruang itu sempit, hanya cukup untuk satu tubuh duduk bersandar pada dinding kasar. Namun bagi Koblaan, tempat itu bukan penjara, melainkan ruang terakhir untuk bermunajat. Cahaya kecil menetes dari celah sempit di langit-langit, cukup untuk membedakan siang dan malam. Koblaan mengatur napasnya, menenangkan hati yang telah lama ditempa ujian. Tidak ada amarah, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa jalan yang ia tempuh telah sampai pada titik yang telah lama disiapkan oleh takdir. Di luar penjara, kota Didan tidak sepenuhnya tidur. Di rumah-rumah, batu orang-orang berbisik tentang apa yang akan terjadi esok hari. Sebagian yakin bahwa hukuman terhadap Koblaan akan memulihkan ketertiban. Sebagian lain gelisah teringat kota-kota yang pernah ia ucapkan tentang kebenaran dan tanggung jawab manusia. Wajah Koblaan yang tenang menghantui pikiran mereka, membuat tidur tidak nyenyak. Di dalam penjara, Koblaan mengangkat kedua tangannya. Ia berdoa dengan suara lirih, penuh keikhlasan. Ia tidak memohon keselamatan dari kematian. Ia memohon agar kaumnya diberi kesempatan untuk memahami kebenaran. Meski setelah dirinya tiada, ia memohon agar benih-benih kecil yang sempat tumbuh di hati beberapa orang tidak ikut mati bersama jasadnya. Doanya panjang, mengalir dari kedalaman jiwa. Ia menyebut Tuhan sebagai yang maha mengetahui, maha adil, dan maha pengasih. Ia mengakui kelemahan dirinya sebagai manusia, namun bersyukur telah diberi kekuatan untuk menyampaikan risalah hingga akhir. Dalam doa itu, tidak ada keluhan, hanya penyerahan yang utuh. Seorang penjaga muda berdiri tidak jauh dari jeruji. Ia ditugaskan berjaga malam itu. Dari balik bayangan, ia mendengar doa Koblaan. Kata-kata itu tidak keras, namun terasa menghantam dadanya. Ia belum pernah mendengar seorang tahanan berdoa untuk orang-orang yang akan mencelakakannya. Tangannya yang memegang tombak bergetar halus. Penjaga itu mendekat beberapa langkah. Dengan suara ragu, ia bertanya, apakah tuan yang disuruh Koblaan benar-benar mendengar doa dari tempat serendah itu? Koblaan menoleh dan tersenyum tipis. Ia menjawab bahwa Tuhan lebih dekat dari urat leher manusia dan tidak terhalang oleh batu, besi, atau gelapnya malam. Jawaban itu membuat penjaga terdiam lama. Di aula istana, para pendeta kembali berkumpul. Mereka menyiapkan upacara besar untuk esok hari. Memastikan hukuman Koblaan disaksikan oleh banyak orang. Mereka ingin menunjukkan bahwa siapapun yang menentang dua-dua Didan akan menerima balasan. Raja hadir di antara mereka, lebih banyak diam daripada berbicara. Di balik wajah tegasnya, ada kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Ketika malam semakin larut, Koblaan bersandar pada dinding penjara. Matanya terpejam, bukan karena lelah, melainkan karena ketenangan yang mendalam. Ia merasa damai. Ia tahu, hidup dan mati berada di tangan Tuhan yang sama. Jika esok ia harus mengorbankan nyawanya, maka itu bukan kekalahan, melainkan kesaksian terakhir atas kebenaran. Malam terakhir itu berlalu dengan sunyi. Tidak ada tanda-tanda gemuruh, tidak ada cahaya aneh di langit. Namun di balik ketenangan itu, sejarah sedang menahan napas. Fajar yang akan datang bukan sekadar pergantian hari,
melainkan awal dari peristiwa besar yang akan mengubah Didan untuk selamanya. Fajar menyingsing pucat di atas kota Didan. Langit tampak redup, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Genderang kuil dipukul bertalu-talu, memanggil rakyat untuk berkumpul di lapangan besar di hadapan patung dewa utama. Pasar ditutup, jalan-jalan diarahkan menuju satu titik. Hari itu, negeri Didan ingin menegaskan kekuasaannya di hadapan semua mata. Rakyat berdatangan dengan perasaan campur aduk. Ada yang datang dengan rasa puas, mengira ketertiban akan kembali. Ada yang datang dengan hati bergetar, menyimpan tanya yang tak berani diucapkan. Di tengah lapangan, sebuah tiang batu berdiri di apit obor besar. Bayangan patung dewa menjulang, menutupi sebagian cahaya pagi, seolah mengawasi manusia kecil di bawahnya. Koblaan digiring keluar dari penjara. Tangan terikat, langkahnya pelan namun mantap. Wajahnya tenang, tanpa kebencian. Beberapa orang terdiam saat melihatnya. Mereka mengira akan melihat ketakutan, namun yang tampak justru keteduhan yang sulit dijelaskan. Tatapan Koblaan menyapu kerumunan, bukan untuk menantang, melainkan untuk mengingatkan. Raja Didan duduk di singgasana yang diletakkan di sisi lapangan, tepat di bawah patung dewa. Hubanja rapi, mahkotanya berkilau, namun wajahnya tegang. Ia berusaha tampil tegas, meski hatinya tidak sepenuhnya tenang. Para pendeta berdiri di sekelilingnya, yakin bahwa hari itu akan menjadi kemenangan bagi kuil. Seorang pendeta maju dan menyerukan hukuman. Ia menyebut Koblaan sebagai penista dewa dan pengacau tatanan. Teriakan persetujuan terdengar dari sebagian kerumunan. Namun di sela-sela suara itu, ada keheningan yang lebih dalam. Keheningan dari mereka yang mengenang kata-kata Koblaan tentang kebenaran dan keadilan. Sebelum hukuman dijalankan, Koblaan diberi kesempatan terakhir untuk berbicara. Ia mengangkat wajahnya ke arah rakyat. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk didengar. Ia berkata bahwa hari itu mereka mengira telah menang, padahal yang diuji bukan dirinya, melainkan hati mereka. Ia mengingatkan bahwa kebenaran tidak mati bersama jasad manusia. Algojo melangkah maju, pedang di tangannya berkilau. Tangannya sedikit gemetar. Ia menunduk sejenak, seolah ragu. Koblaan memandangnya dengan lembut dan berkata bahwa ia tidak menyalahkannya. Ia hanya menjalankan perintah. Kata-kata itu membuat Algojo menelan ludah, namun langkahnya tetap berlanjut. Saat pedang terangkat, langit di atas Didan berubah. Awan gelap berkumpul tanpa angin. Udara terasa berat. Beberapa orang menoleh ke atas, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Namun, sebelum siapapun sempat berpikir lebih jauh, pedang itu diayunkan. Koblaan syahid di hadapan kaumnya. Tubuhnya rebah perlahan. Darah menyentuh tanah batu. Di bibirnya tersisa ketenangan yang tak tergoyahkan. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Sorak-sorai yang diharapkan para pendeta tidak langsung pecah. Yang ada hanyalah keheningan yang menekan dada. Lalu, langit menggelegar. Guntur terdengar jauh, tanpa kilat. Angin dingin berhembus tiba-tiba, memadamkan beberapa obor. Patung dewa yang menjulang tampak retak di bagian bawahnya. Rakyat mulai resah. Raja bangkit dari singgasananya, wajahnya memucat. Apa yang baru saja terjadi bukan akhir, melainkan awal. Eksekusi yang dimaksudkan untuk menegaskan kekuasaan justru membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Di bawah patung dewa yang retak, darah seorang rasul menjadi saksi. Dan di langit Didan, tanda-tanda murka mulai ditulis. Sesaat setelah tubuh Koblaan rebah, keheningan berubah menjadi kegelisahan yang menyebar cepat. Awan gelap yang berkumpul di atas lapangan kuil semakin menebal. Angin berputar tanpa arah, membawa debu dan abu dupa yang belum lama padam. Rakyat Didan saling berpandangan, mencoba memahami pertanda yang baru saja mereka saksikan. Tidak ada yang bersorak, tidak ada pula yang berani pergi. Guntur kembali menggelegar. Kali ini lebih dekat. Tanah bergetar ringan di bawah kaki manusia. Beberapa orang terhuyung dan berpegangan pada sesamanya. Para pendeta berusaha menenangkan keadaan dengan teriakan dan doa-doa ritual, namun suara mereka tenggelam oleh raungan langit. Raja berdiri kaku di bawah patung dewa utama. Matanya menatap ke atas dengan wajah pucat. Getaran itu tiba-tiba menguat. Tanah Didan berderak, seperti sesuatu yang lama tertahan, kini dilepaskan. Retakan muncul di lantai batu lapangan. Orang-orang berteriak panik.
beberapa jatuh tersungkur. Di puncak kuil, batu-batu besar mulai bergeser. Patung dewa yang selama ini diagungkan bergoyang, lalu retakannya melebar. Petir menyambar puncak kuil dengan suara memekakkan telinga. Bagian atas patung runtuh, menghantam altar dan orang-orang di sekitarnya. Debu tebal mengepul, menutup pandangan. Teriakan ketakutan bercampur dengan suara batu yang saling beradu. Api menyambar ken-ken ritual dan menjalar cepat, memperparah kekacauan. Raja mencoba berlari meninggalkan singgasana. Namun lantai di bawah kakinya pecah, membuatnya terjatuh. Para pengawal berusaha menolong, tetapi atap kuil runtuh sebagian, memisahkan mereka. Pendeta-pendeta yang tadi berdiri yakin, kini berlarian tanpa arah, mencari jalan keluar dari reruntuhan yang terus berjatuhan. Gempa tidak berhenti. Dinding-dinding kuil retak dan roboh satu persatu. Jalan-jalan kota terbelah. Rumah-rumah batu yang dibangun dengan kebanggaan kini runtuh seperti pasir. Rakyat Didan berlarian histeris, memanggil nama dewa-dewa mereka. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada tangan yang terulur. Hanya gemuruh bumi dan api yang membesar. Asap hitam menutup langit. Panas menjalar dari pusat kota. Sebagian orang tertimpa batu, sebagian lain terjebak di antara puing. Sungai kecil yang mengalir di pinggiran kota meluap membawa lumpur dan abu, menenggelamkan ladang yang dulu subur. Dalam waktu singkat, Didan berubah menjadi lautan kehancuran. Di antara reruntuhan, beberapa orang yang pernah mendengarkan Qoblaan teringat kata-katanya. Mereka teringat peringatannya tentang azab yang datang ketika kebenaran ditolak. Dengan sisa tenaga, mereka berusaha menyelamatkan diri menjauh dari pusat kota. Air mata bercampur debu membasahi wajah mereka. Bukan hanya karena takut, tetapi juga karena penyesalan yang terlambat. Ketika gemuruh mulai mereda, Didan tidak lagi dikenali. Kuil-kuil megah runtuh menjadi puing. Istana kehilangan bentuknya. Patung-patung dewa hancur berkeping-keping, tertimbun tanah dan batu. Raja dan para pendeta yang memimpin kesombongan negeri itu lenyap bersama bangunan yang mereka banggakan. Malam turun di atas reruntuhan. Api masih menyala di beberapa tempat, menerangi kehancuran yang sunyi. Tidak ada lagi genderang ritual. Tidak ada lagi dupa. Negeri yang pernah menganggap dirinya abadi, kini menjadi peringatan yang bisu. Runtuhnya Didan bukan sekadar kehancuran fisik. Ia adalah akhir dari kesombongan yang dibangun di atas kebohongan. Dalam sekejap, kekuasaan, berhala, dan ketakutan yang memenjarakan manusia lenyap di telan bumi. Dan di balik kehancuran itu, darah seorang rasul telah menjadi saksi bahwa kebenaran yang ditolak dengan angkuh tidak pernah pergi tanpa meninggalkan jejak. Fajar berikutnya terbit di atas reruntuhan Didan dengan cahaya yang asing. Matahari menyinari puing-puing batu yang masih hangat, memperlihatkan bekas kehancuran yang tak menyisakan kemegahan sedikit pun. Kuil-kuil yang dulu menjulang kini rata dengan tanah. Patung-patung dewa tergeletak pecah, tak lagi memiliki bentuk atau makna. Negeri yang pernah angkuh itu berubah menjadi pelajaran terbuka bagi siapapun yang melihatnya. Di pinggiran kota, beberapa orang yang selamat berdiri terpaku menatap kehancuran. Mereka adalah orang-orang yang pernah mendengar seruan Qoblaan, meski tidak berani membelanya. Kini penyesalan menyelimuti hati mereka. Kata-kata yang dulu terasa mengganggu, kini terngiang jelas, seolah diulang oleh setiap batu yang runtuh. Mereka sadar, peringatan itu nyata, dan kebenaran telah mereka abaikan. Di antara mereka, sekelompok kecil pengikut Qoblaan bergerak dengan hati-hati. Mereka tahu, di tengah kekacauan ini, jasad nabi mereka tidak boleh dibiarkan terinjak dan dilupakan. Dengan langkah pelan, mereka menuju tempat eksekusi yang kini dipenuhi retakan dan debu. Di sana, mereka menemukan tubuh Qoblaan terbaring tenang, seolah tertidur dalam damai. Wajahnya tetap lembut, tidak menunjukkan bekas kebencian atau ketakutan. Dengan air mata yang jatuh tanpa suara, mereka mengangkat jasad itu dan membungkusnya dengan kain seadanya. Tidak ada upacara besar, tidak ada ritual rumit. Yang ada hanyalah doa tulus dan hati yang hancur namun penuh hormat. Mereka membawa Qoblaan menjauh dari kota, menuju lembah sunyi yang selamat dari kehancuran. Di bawah naungan pohon kurma tua, mereka menggali tanah dengan tangan gemetar. Tanah itu kering, namun terasa hangat oleh doa-doa yang dipanjatkan. Mereka menurunkan jasad Qoblaan dengan penuh kehati-hatian, lalu menutupnya dengan tanah. Salah seorang di antara mereka berdoa lirih, memohon agar Allah menerima pengorbanan nabi mereka dan menjaga kebenaran yang telah ia sampaikan. Setelah pemakaman itu, mereka tidak kembali ke Didan.
Kota itu telah menjadi tempat yang menyimpan luka dan peringatan. Mereka memilih berjalan ke arah lain, menyebarkan kisah tentang seorang lelaki sederhana yang berdiri sendirian melawan kesesatan. Kisah tentang seorang rasul yang tidak dikenal banyak orang, namun teguh hingga akhir hayatnya. Tahun berlalu, reruntuhan Didan perlahan ditinggalkan. Tidak ada lagi yang berani menetap di sana. Angin yang berhembus membawa debu dan keheningan. Burung-burung enggan singgah. Negeri yang dulu subur kini menjadi padang tandus yang bisu. Para pengembara yang melewatinya hanya menemukan sisa-sisa batu dan cerita tentang azab yang menimpa kaum sombong. Namun di tempat Kablaan dimakamkan, kehidupan perlahan tumbuh. Orang-orang datang bukan untuk menyembah, melainkan untuk mengingat. Mereka duduk diam, merenungi keberanian seorang hamba yang memilih kebenaran meski harus membayar dengan nyawa. Nama Kablaan tidak tercatat di daftar nabi yang sering disebut, namun jejaknya tertulis di hati orang-orang yang memahami makna tauhid. Kisah Didan menjadi peringatan lintas zaman bahwa kekuasaan tanpa iman hanya menunggu kehancuran, bahwa berhala sebesar apapun akan hancur ketika kebenaran datang, dan bahwa satu suara yang jujur, meski sendirian, mampu mengguncang sebuah negeri. Jejak tauhid yang dibawa Kablaan tidak pernah padam. Ia hidup dalam pelajaran yang diwariskan, dalam hati yang memilih kebenaran di atas ketakutan. Dan setiap kali manusia dihadapkan pada pilihan antara kekuasaan dan iman, kisah ini kembali berbisik pelan bahwa Allah tidak menzalimi suatu kaum, melainkan mereka sendirilah yang menutup pintu kebenaran bagi diri mereka sendiri.